Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili tim Perumus, saya akan menjelaskan mengenai hasil rumusan kolokium pada siang hari ini. Tim Perumus masalah lalu lintas dan lingkungan adalah Bapak Purnomo Sidi dan Ibu Nani Kusminiro. Kemudian masalah jembatan Pak Fredrik Irawan. Kemudian masalah geoteknik Bapak Edi Sunario, dan masalah bahan dan perkasaan jalan saya sendiri Joko Widayat. Bahwa kurikulum ini adalah mengambil tema mengenai pengembangan teknologi jalan dan jembatan yang aplikatif dan ramah lingkungan untuk mendukung konektivitas nasional. Kurikulum hasil litbang menyajikan 24 makalah dengan 16 topik yang dipresentasikan. Umumnya merupakan teknologi aplikatif yang mendukung teknologi kebinamargaan. Dalam pengembangan teknologi jalan dan jembatan yang aplikatif dan ramah lingkungan, diperlukan strategi yang spesifik karena penanganan yang diperlukan untuk mengatasi masalah seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan jalan di suatu wilayah dimungkinkan tidak sama, seperti kondisi topografi, lalu lintas, temperatur, dan ketersediaan. Bahan jalan yang dalam hal ini adalah agregat lokal Provinsi Sulawesi Utara, kemudian asfalton dan aspal, banyak tersedia dan perlu intervensi teknologi agar bahan tersebut dapat mempunyai kinerja yang diharapkan dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi lingkungan suatu wilayah. Sebagai contoh, deposit aspal alam asfalton di Pulau Buton sekitar 663 juta ton. Ini adalah data Pusdatan tahun 2012. Jumlah aset yang sangat menjanjikan karena apabila dimanfaatkan sebanyak 1 juta ton per tahun, maka lama penggunaannya adalah 663 tahun. Masalah pemeliharaan jalan dapat diatasi antara lain dengan teknologi rotasil yang merupakan teknologi pelabuhan aspal dengan agregat bergradasi. Perlu adanya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap teknologi ini. Kemudian masalah teknik lalu lintas dan lingkungan. Indonesian Road Data Center Operation merupakan konsep sistem penyimpanan data jalan yang terintegrasi dalam sebuah pusat penyimpanan data. Data dapat diolah dan dijadikan informasi untuk mengatasi masalah seperti masalah kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan kerusakan jalan. Adanya protokol jalan dan pelengkapnya yang ramah lingkungan dan memadai dapat memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi pengguna jalan. Teknologi penanaman tanaman dengan metode hydroseeding dapat digunakan sebagai salah satu pilihan untuk mengatasi masalah erosi permukaan. Rencana pembangunan jembatan Selat Sunda merupakan pendukung konektivitas nasional yang diyakini mempunyai dampak sosial ekonomi yang positif secara nasional, khususnya bagi kedua wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dari hasil kuesioner yang dilakukan, dampak positif yang paling dominan adalah tumbuhnya peluang usaha perdagangan, industri jasa, dan industri barang. Masalah jembatan. Berbagai mekanisme penentuan sambungan harus dipelajari dengan detail agar dapat memberikan hasil rancangan struktur yang optimal dan handal. Pemilihan metode konstruksi secara umum sangat tergantung pada kondisi lapangan dan tipe struktur. Kemudian, karakteristik penerapan metode pengamanan jarak jauh dan pemeriksaan dengan sensor pengidentifikasi respon diperhitungkan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dari suatu level monitoring yang ditetapkan. Penambahan flyers ke dalam beton dalam dosis yang cukup tinggi perlu dikaji secara detail untuk dapat memperkirakan perolehan kekuatan tekan dan karakteristik pengerjaan yang ditetapkan. Walaupun suatu keuntungan ekonomi dan ketahanan jangka panjang
telah teridentifikasi. Kemudian masalah teknik jalan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terowongan untuk lingkaran memberikan informasi yang paling kecil. Karena adanya informasi yang terjadi, maka metode tahap penggalian dan pengamanan dengan metode kekuatan penyangga awal diperlukan. Dengan memperhatikan biaya paling kecil dengan tambahan biaya perbaikan perkerasannya selama 5 tahun, teknologi timbunan biasa pada kekuatan timbunan badan jalan pada tanah lunak dapat dilaksanakan. Pada kajian kekuatan tahanan cabut geogrip sebagai kekuatan dinding tanah menunjukkan penggunaan rumus yang berlaku pada tanah berbutir dapat diterapkan dengan penambahan faktor kohesi dan adhesi tanah pasir. Kemudian pada peningkatan kekuatan dan perbaikan sirkuit pada struktur kekerasan Tokirawa menunjukkan dengan suatu intervensi teknologi daya dukung sirkuit naik secara signifikan, maka dapat didesain konstruksi perkerasan yang ekonomis. Kemudian sebagai strategi litbang selanjutnya, hasil litbang ini perlu tindak lanjut dan kerjasama dengan beberapa pihak terkait supaya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan sampai ke masyarakat yang mencakup peningkatan kualitas teknologi dan inovasi bidang jalan dan jembatan yang tepat dan memadai serta efektif dan efisien sehingga didapatkan jalan dan pelengkap yang kuat dan tahan lama, aman, berwawasan lingkungan dan dapat memanfaatkan penggunaan bahan lokal. Guna memudahkan untuk mengatasi problem kebinamargaan, hasil litbang perlu dituntaskan menjadi NSPM atau merevisi NSPM yang sudah ada, yang selanjutnya disebarluaskan melalui diskusi-diskusi, pertemuan ilmiah, dan diseminasi. Kemudian untuk penyusunan roadmap litbang yang akan datang akan disusun dengan mengevaluasi dan menyelesaikan hasil litbang maupun NSPM yang sudah dikerjakan. Kemudian dengan memperhatikan perkembangan teknologi, melakukan litbang yang berkesinambungan sehingga masalah kebinamargaan yang masih sering muncul seperti kerusakan jalan dan pelengkapnya dapat dicari solusi penyelesaiannya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.